Untuk latar belakangnya, Siberia merupakan sebuah benua atau keraton kuno yang terletak di dataran tinggi Siberia, Rusia. Kadang, kata Siberia sendiri mengacu pada sebuah wilayah di Rusia. Benua Siberia sendiri memiliki sejarah yang panjang, berawal dari masa Prakambium hingga menyatu dengan superbenua Pangea. Wilayahnya sendiri mencakup sebagian kecil Rusia dan setengah wilayah dari Mongolia. Secara geografis, letaknya yang strategis menjadikannya jalur penghubung antar Afrika, Eropa, dan Atlantik. Hal ini menjadikan wilayah ini sebagai tempat berkembangnya berbagai peradaban, termasuk Romawi, Islam, dan Kristen. Selain itu, eksplorasi dunia oleh Spanyol dan Portugal selama abad ke-15 dan ke-16 menempatkan wilayah ini dalam pusat peta dunia. Semenanjung Iberia juga memiliki sejarah yang kaya dan beragam, yang dimulai sejak zaman prasejarah hingga era modern. Pengaruh budaya dan sejarah yang kompleks membuat Semenanjung Iberia menjadi salah satu wilayah paling berpengaruh di Eropa. Namun, memiliki sejarah yang kaya dan beragam, banyak orang belum sepenuhnya memahami kompleksitas dan pentingnya Semenanjung Iberia dalam konteks sejarah dan budaya Eropa. Adapun kawasan Iberia yang ditaklukkan Bani Umayyah di bawah pimpinan Walid bin Abdul Malik terdiri dari Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sebagian wilayah Prancis. Yang pertama, sejarah penaklukan Islam. Semenanjung Iberia ditaklukkan oleh umat Islam pada tahun 711 dan dikuasai hingga tahun 1492. Kerajaan-kerajaan Kristen di utara secara bertahap bersatu menjadi jauh lebih kuat dan memperluas wilayah mereka melalui kampanye Reconquista atau penaklukan kembali. Meskipun melemahnya kekuatan Islam dipengaruhi dalam ilmu pengetahuan, kedokteran, dan seni luar biasa dan berkontribusi pada kekayaan keragaman di Semenanjung itu karena orang Kristen. Penaklukan Islam atas Spanyol Visigoth merupakan kelanjutan dari ekspansi Muslim di luar Semenanjung Arab yang dimulai pada pertengahan abad ke-7 Masehi. Setelah Nabi Muhammad meninggal pada tahun 631, penggantinya Abu Bakar melanjutkan proyek penaklukan. Pada tahun 644, kaum Muslim telah menguasai Suriah, Irak, Iran, dan Mesir, serta terus maju ke Afrika Utara. Suku Berber di Afrika Barat akhirnya menyerah kepada kekaisaran Islam, membuka jalan bagi penakluk Spanyol Visigoth. Penaklukan Iberia dimulai dari pasukan Berber yang baru bertobat dari tentara Arab di barat. Pada tahun 711, Tariq Ibnu Ziyad memimpin pasukan Berber melintasi selatan Gibraltar, merebut Cordoba, dan pada tahun 712 mengalahkan Visigoth serta merebut ibu kota mereka, Toledo. Tariq Ibnu Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa ibnu Nusair dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Pasukan itu kemudian menyeberangi selat di bawah pimpinan Tariq Ibnu Ziyad, sebuah gunung tempat pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya, dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Dalam pertempuran di Bakkah, Raja Roderick dapat dikalahkan. Dari situ, seperti Cordova, Granada, dan Toledo, ibu kota kerajaan Goth saat itu. Kemudian, kebudayaan Islam memasuki Eropa melalui beberapa jalan, antara lain melewati Andalusia. Ini karena kaum muslimin telah menetap di negeri itu sekitar 8 abad lamanya. Pada masa itu, kebudayaan Islam di negeri itu mencapai puncak perkembangannya. Kebudayaan Islam di Andalusia mengalami perkembangan yang besar di berbagai pusatnya, misalnya Cordova, Sevilla, Granada, dan Toledo. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq Ibnu Ziyad membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utara mulai dari Saragossa sampai Navarre.
Gelombang diperluas wilayah berikutnya muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 sampai 717 Masehi. Dengan sasarannya menguasai daerah sekitar pegunungan Pirenia dan Prancis Selatan. Gelombang kedua terbesar dari penyerbuan kaum muslimin yang gerakannya dimulai pada permulaan abad ke-8 Masehi telah menjangkau seluruh Spanyol dan melebar jauh ke Prancis Tengah dan bagian-bagian penting dari Italia. Adapun kemenangan-kemenangan yang dicapai umat Islam nampak begitu mudah. Hal itu dapat dipisahkan dari adanya faktor eksternal dan internal, yaitu yang pertama untuk faktor eksternalnya. Yang dimaksud dengan faktor eksternal ini adalah suatu keadaan yang terdapat dalam negeri Andalusia itu sendiri, di mana saat itu kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri ini dalam keadaan menyedihkan. Secara politik, wilayah Andalusia terkoyak-koyak dan terbagi-bagi ke dalam beberapa negara kecil, ditambah penguasa yaitu aliran gotik bersikap tidak toleran terhadap aliran agama penguasa yaitu aliran monofisit, apalagi terhadap penganut agama lain. Sementara itu, penganut agama terbesar penduduk Andalusia adalah agama Yahudi. Mereka dipaksa dibaptis merupakan agama Kristen. Rakyat dibagi kepada kelas-kelas sehingga keadaannya diliputi oleh kemelaratan, ketertindasan, ketiadaan perasaan hak. Kemudian, untuk faktor internalnya, faktor internal di sini adalah suatu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa Islam termasuk tokoh-tokoh perjuangan dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Andalusia pada khususnya para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, tentaranya kompak, bersatu dan penuh percaya diri. Yang tak kalah pentingnya adalah ajaran Islam yang ditunjukkan para tentara Islam, yaitu toleransi, persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin. Itu menyebabkan Andalusia menyambut kehadiran Islam di sana. Pengaruh budaya. Semenanjung Iberia telah menjadi tempat pertemuan berbagai budaya sejak zaman dahulu. Selama periode abad pertengahan, masyarakat dari 3 agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi, mendiami tanah ini, melakukan interaksi berkelanjutan dan intensif yang terbukti sangat bermanfaat bagi seni visual, berbagai teknik artistik, bahan skema ornamen, dan bahkan terkadang citra tertentu di antara budaya terjadi dalam berbagai keadaan. Kemudian, akhir penaklukan dan warisan. Yang pertama, Reconquista. Reconquista merupakan upaya penaklukan kembali Andalusia atau Spanyol oleh kaum Kristen di Eropa. Peristiwa Reconquista terjadi dalam rentang waktu yang sangat panjang. Awalnya, peristiwa Reconquista ditandai dengan pertempuran Covadonga sekitar tahun 720 Masehi hingga jatuhnya keamiran Islam Granada pada tahun 1492 Masehi. Umat Kristen Eropa menaklukkan kembali Spanyol dengan hati-hati dan bertahap. Dari sekitar 720 Masehi hingga 1492 Masehi, terhitung lebih dari 20 kali kaum Kristen melakukan pertempuran untuk meruntuhkan kekuasaan kaum Islam dari wilayah Spanyol. Yang kedua, warisan budaya. Spanyol meninggalkan banyak pengaruh yang masih bertahan sampai sekarang, di antaranya. Yang pertama, bangunan-bangunan bersejarah. Banyak bangunan bersejarah yang menjadi peninggalan Islam di Spanyol, seperti Istana Alhambra, Masjid Cordoba, Menara Giralda, dan Masjid Cristo de la Luz. Yang kedua yaitu jembatan. Jembatan Jisr atau Kintaroh Khurutubah di Cordoba merupakan warisan Islam yang sangat berharga. Jembatan ini dibangun pada tahun 101 Hijriah oleh penguasa Andalusia Ibnu Malik al-Kaulani. Yang ketiga yaitu benteng. Selama Islam berkuasa di Spanyol, sejumlah benteng didirikan di kota-kota besar utama seperti Granada dan Cordoba. Kemudian yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan. Periode Muslim Spanyol sering digambarkan sebagai zaman keemasan ilmu pengetahuan. Islam di Spanyol berperan sebagai jembatan
penyeberangan ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa. Yang terakhir yaitu perkembangan pendidikan. Banyak pemuda Eropa yang belajar di universitas Islam di Spanyol seperti Cordoba, Sevilla, Malaka, Granada, dan Salamanca. Nah, untuk kesimpulannya, semenanjung Iberia ini mencakup Spanyol dan Portugal, memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh berbagai budaya dan peradaban. Salah satunya, pengaruh terbesar dalam sejarah adalah kedatangan Islam pada abad ke-8, penaklukan Islam yang dipimpin oleh pasukan Bani Umayyah pada tahun 711 mengubah secara signifikan lanskap politik, sosial, dan budaya di wilayah ini. Dalam beberapa abad, umat Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dalam periode yang dikenal dengan istilah konvivensia, yang mendorong interaksi dan pertukaran budaya yang memperkaya seni, ilmu pengetahuan, dan bahasa di semenanjung Iberia. Pada puncaknya, budaya Islam meninggalkan warisan yang mendalam, terlihat dalam arsitektur seperti Istana Alhambra, Masjid Agung Cordoba, dan Alcázar Sevilla, serta bahasa Spanyol yang dipengaruhi oleh kosakata Arab. Selain itu, sains dan filsafat juga berkembang pesat di bawah pemerintahan Muslim, menjadikan Spanyol sebagai pusat ilmu pengetahuan Eropa. Namun, penaklukan kembali oleh kaum Kristen melalui Reconquista yang berlangsung hingga 1492 menandai akhir dari kekuasaan Islam di Iberia dan membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan agama di wilayah tersebut. Warisan budaya Islam di Spanyol tetap hidup hingga kini, dilihat dari bangunan bersejarah, jembatan, benteng, dan kontribusi besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pengaruh ini tetap menjadi bagian integrasi dari identitas budaya semenanjung Iberia, menunjukkan betapa pentingnya sejarah Islam dalam bentuk peradaban Eropa. Itu saja dari kelompok kami, kelompok B6 yang beranggotakan Siti Nurjana, Amar Zaki, Dito Riyadi, dan Muhammad Heski. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.